Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik yang hadir secara online maupun yang hadir di aula lantai 3 Santo Paulus. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Bro Roland yang akan melayani pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan kita hadir di tempat ini, tetapi kerinduan kita untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita, siapkan seluruh keberadaan kita. Kita mau buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan kami yang besar Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena berkat anugerah-Mu, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang selalu menolong setiap kami. Kau tahu setiap pergumulan hati kami. Inilah doa kami. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. kami tenang bersamamu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Betul Tuhan, Kau tunjukkan terus Tuhan kasih setiamu Tuhan pada kami Tuhan. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Karena Kau setia Tuhan, dan Kau mulia Tuhan untuk kehidupan kami. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Setia, Kau mulia, Kau setia. Mari naikkan syukurmu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Tiada Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala hidup kemurahan-Mu. kami Tuhan. Kami Terima kasih, Kau sungguh setia Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau Bapa yang setia untuk setiap kehidupan kami. Kami terus mau mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Sungguh Engkau tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, Sekarang, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi?
Siap diberkati Bapak Ibu? Siap diberkati lebih lagi oleh Tuhan? Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap diberkati ya. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan di atas. Tepuk tangan untuk Tuhan, yes. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yuk sama-sama yuk. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Tuhan bekerja untuk kita semua, amin. Haleluya. Amin. Mari umat pemenang, kita siap memuji Tuhan lebih lagi karena kita percaya di dalam Tuhan kita menjadi pemenang.
lebih dari pemenang. Kita mau katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Amin. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siap-siap. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan sama-sama ya. Pertama, saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Katakan kamu pemenang. lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nah, kita katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Amin. Tuhan terus menyertai kita karena kita menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan seluruh keberadaan kita.
kita mau datang lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau Tuhan yang maha mulia. Yang kami sembah untuk sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar. Kami percaya setiap kami, setiap pergumulan kami, setiap isi hati kami, Engkau tahu, dan kami akan menang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. benar Tuhan. Kami yakin kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, ya Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. kami yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. betul Tuhan, ku rasakan setiap hadirat-Mu Tuhan. Kuasa yang Yes. tak terbatas. Kami yakin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan, di sini. Kau sungguh hadir di tempat ini. Betul Tuhan, kemenangan terjadi di sini Tuhan. Yakin
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau nyatakan lebih lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tiada Engkau. seperti Engkau, Tiada seperti tiada Engkau. seperti Haleluya. Kami mau sembah Kau tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak kami sembah selamanya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami sembah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, kiranya Kau siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, untuk kami dapat duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengirimkan anak-Mu Bro Roland untuk memberitakan kabar sukacita daripada Engkau Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, beracaralah, sembunyikanlah kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Bro. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Wah, luar biasa ya, malam hari ini saya sungguh bahagia ya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di PD Paulus pada malam hari ini. Puji Tuhan ya, begitu banyak Bapak Ibu yang bisa hadir, meskipun saya tahu waktu tadi datang itu penuh perjuangan ya, betul ya? Waduh, hujan lagi besar-besarnya gitu ya, penuh perjuangan. Kalau misalnya mau berangkat PD, kalau lagi hujan-hujan gitu biasanya bawaannya apa? Males ya, males gitu ya, males udahlah di rumah aja, udahlah online aja, udahlah gitu, males gitu ya. Tapi enggak, kalau misalnya di PD Paulus ini luar biasa ya.
Begitu banyak yang hadir di ruangan ini dan tentunya saya juga mau menyapa yang di ruangan Zoom. Hai, apa kabar semua? Shalom. Tentunya datang di Zoom juga kan bukan artinya tidak datang ke PD ya. Jadi tetap bersama-sama kita semua di sini akan mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas tim pujian yang sudah membawakan begitu luar biasa, pujian yang begitu menyentuh ya, dan kita mau lihat ya apa yang Tuhan mau katakan, mau sampaikan pada kita pada malam hari ini ya. Tema pada malam hari ini berjudul menang atas pergumulan ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu Bro Ensi semua tahu bahwa tema kita pada tema persekutuan doa Paulus pada malam hari ini, kita bicara bukan malam hari ini, maaf, maksudnya bulan ini kita bicara tentang iman ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita lewat menang lewat pergumulan ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oke, sebentar. Oke, ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Hai, nama saya Roland, ya. Saya berasal dari PD PKK Santo Laurentius, ya. Ini keluarga saya memiliki seorang istri dan juga memiliki 3 orang anak, ya. Anak saya yang besar perempuan, anak yang kedua laki-laki, dan ketiga yang paling kecil laki-laki juga. Nah, yang paling besar saat ini dia sudah baru saja menginjak kuliah. Ya, jadi sekarang dia baru masuk kuliah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada malam ini menang dari pergumulan. Nah, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah hari-hari ini Bapak Ibu sudah menang atas pergumulan? Ada yang berani menjawab mungkin? Sudah? Sudah? Oke, puji Tuhan. Sudah menang atas pergumulan. Tapi apakah pergumulannya sudah selesai? Maksudnya udah habis gitu? Belum ya, ternyata udah menang 1 katanya ya. Baru 1 pergumulan menang. Tapi di belakangnya masih banyak. Jadi seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami begitu banyak rentetan pergumulan. Bukan cuma hanya sekedar 1, tapi bahkan udah ngantri 100 katanya. Wah, tapi jangan banyak-banyak ya. 1 aja udah pusing. Apalagi kalau misalnya dikasih banyak sekali untuk pergumulan yang kita lewati. Tapi ini adalah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, bahwa kita itu tidak akan pernah lepas dari namanya pergumulan. Apapun bentuknya itu, tidak pernah ada yang sama. Mungkin pergumulan saya pribadi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini berbeda. Pergumulan dari Bapak A sama Bapak B beda. Pergumulan Ibu C dengan Ibu D berbeda ya. Jadi saya bilang kita semua pasti memiliki pergumulan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan berikan pergumulan itu kepada kita? Ya. Ini seringkali menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Karena kita itu seringkali bertanya-tanya, kok Tuhan saya dikasih pergumulan yang begitu berat. Kenapa nggak dia aja katanya gitu ya. Kok dia kelihatannya kayak baik-baik aja. Saya pergumulannya begitu berat, begitu kayaknya sulit sekali untuk keluar dari masalah itu. Kenapa nggak ngelihat dia kayaknya baik-baik aja begitu ya. Nah, seringkali kita membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Padahal ketika kita menjalani kehidupan orang lain itu mungkin tidak seindah apa yang kita lihat ya. Jadi kita ngelihatnya kayaknya baik-baik aja. Mobilnya banyak tapi bayar pajaknya juga banyak ya. Nah gitu ya. Jadi kita harus lihat bahwa ketika kita masuk ke dalam kehidupan orang itu belum tentu kita melihat itu juga sebagai yang enak gitu ya. Nah maka dari itu kita lihat bahwa menang dari pergumulan itu kita bicara bahwa begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Sorry ini belum jalan, next. Nah begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita saat ini. Ya permasalahan hidup yang begitu kompleks. Ya. Apalagi dengan zamannya Bang Covid ya. Bang Covid datang 2 tahun yang lalu kita semua pada mengasingkan diri ya. Betul? Mengasingkan diri di rumah, kita pada sembunyi di rumah semua ya. Jadi kita tidak bisa bertemu, PD Paulus juga tiba-tiba berhenti ya, maksudnya secara offline kita tidak bisa bertemu. Kita semua harus nyumput dulu di rumah. Nah ini juga membawakan satu masalah baru
bagi banyak orang. Menambah-nambah pergumulan yang harus dihadapin. Bagi kebanyakan orang, tapi nggak semua loh ya Bapak Ibu. Ada juga yang malah dapat rezekinya pas lagi di COVID ya. Ada ya, puji Tuhan kalau ada. Nah begitu juga dengan permasalahan hidup. Tapi kita apakah pergumulan hidup kita itu sudah begitu banyak dan begitu berat? Apakah Tuhan Yesus juga enak aja tidak mengalami pergumulan itu? Ya, kita mau belajar pada malam hari ini, kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus juga memiliki permasalahan dalam hidup, betul? Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya baca kitab suci ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu ketika dia di tanah kelahirannya, dia ditolak sebagai pewarta. Ya, betul? Dia ditolak oleh orang-orang yang di tempat kelahirannya sendiri. Ya, banyak orang yang ngomong katanya, oh siapa tuh Yesus? Tuh Yesus anaknya Yusuf sama Maria. Yusuf tukang kayu itu, wah masa anak tukang kayu bisa jadi pewarta yang hebat. Nah begitu banyak pemikiran-pemikiran orang dan Yesus pun mengalami masalahnya begitu banyak dan begitu dahsyat sampai pada satu hari dan satu malam Yesus pun harus berada di taman Getsemani. Ya, tentunya kalau misalnya Bapak Ibu mendengar taman Getsemani, Yesus di taman Getsemani, kita juga udah tahu persis ya. Ceritanya seperti apa kita tahu persis. Tapi malam hari ini kita akan belajar ya daripada kejadian Yesus di taman Getsemani ini untuk kita belajar, untuk kita menang di atas pergumulan hidup kita. Amin. Ya. Oke, sebelumnya mari kita baca dulu karena ini berasal dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu yang ada sebelah kiri saya untuk membaca ayat yang genap. Untuk yang Bapak Ibu yang ada di kanan saya membaca ayat yang ganjil. Oke, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1, silakan. Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di sini dan maka doa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata padanya mereka, tidurlah sekarang sudah. Lihat anak tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita semua sudah tahu persis ya. Cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani ya. Ini satu perikop yang sangat terkenal. Ya, kita tahu persis ceritanya. Nah, di sini kita mau lihat Bapak Ibu bagaimana permasalahan hidup yang Yesus alami pada saat di Taman Getsemani ini. Ya, kita lihat dia itu Tuhan Yesus itu berdoa dan berdoa. Berdoanya adalah biarlah
cawan ini berlalu. Jika memang Tuhan berkehendak, aku harus meminumnya, maka aku tetap akan menjalaninya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah masalah hidup kita sudah seperti kayak Yesus? Sebegitu beratnya ketika kita berdoa, ketika kita mengalami masalah, apakah masalah itu sudah sampai seperti Yesus? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bandingin, mungkin 1% aja belum ada ya Bapak Ibu. Ya. Masalah kita itu kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, mungkin 1% aja nggak ada. Tapi apa yang sering kali kita lakukan ketika masalah itu datang ke dalam kehidupan kita? Ngomel, betul? Mengeluh, betul? Terus merasa berat, merasa sakit, merasa kecewa, betul? Itu yang sering kali kita alami ketika masalah-masalah itu datang, kita itu merasa, aduh kok Tuhan itu jahat, kok Tuhan itu benar-benar membuat saya itu harus sampai menderita seperti ini. Dan sering kali ketika masalah itu datang, yang terjadi adalah kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan ya, kalau di PD Paulus ini nggak ada yang kayak begitu ya. Nggak ada ya, semua karena kita di sini sudah menang dari pergumulan, artinya kita sudah percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tapi Bapak Ibu di luar PD Paulus banyak sekali loh Bapak Ibu ya. Orang-orang yang ketika ketemu masalah malah jadi muntaber katanya ya. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita gitu ya. Jadi tadinya aktif melayani gitu ya. Tadinya sukacita luar biasa datang ke PD setiap hari Senin. Tapi tiba-tiba kok menghilang. Kalau dilihat-lihat ternyata lagi banyak masalah. Lagi penuh dengan pergumulan. Nah akhirnya yang terjadi adalah yaitu muntaber, menghilang dan akhirnya tidak jelas rimbanya. Berapa banyak dari sahabat-sahabat kita orangnya Katolik loh, udah gitu rajin ke gereja Ekaristi, tapi ketika menemukan masalah tetap muntaber. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa permasalahan dalam hidup Yesus itu begitu berat dan besar, tetapi kita mau belajar dari cerita Getsemani ini bagaimana kita mau menang dari pergumulan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di sini siapa yang mau menang dari pergumulan? Ya, kita semua mau menang dari pergumulan ya. Coba kasih tahu, colek kiri kanannya, kasih tahu, yuk kita menang dari pergumulan. Ya. Oke, yuk kita menang ya. Kita mau menang dari pergumulan. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya akan bahas cuman hanya 4 aja ya. 4 hal yang kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kita menang dari pergumulan. Kalau saya bikin 10 nanti kita pulangnya jam 10 malam ya. Jangan ya, jangan banyak-banyak. Oke, kita akan bahas dulu 4 dan kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, hal pertama yang kita lakukan ketika kita mau menang dari pergumulan yaitu berdoa. Ya. Kok simple berdoa? Kayaknya kalau datang ke persekutuan doa pasti pewartanya pada ngomong berdoa, berdoa, berdoa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami pergumulan, seringkali kita sulit untuk berdoa, betul? Sulit sekali rasanya. Mau duduk 1 menit pun kayaknya udah sulit sekali. Karena kenapa? Ketika kita mau berdoa, kita mau ngomong, Tuhan terima kasih atas masalah-masalah yang Engkau berikan. Bisa? Enggak mudah. Betul? Tidak semudah itu untuk ngomong, Tuhan terima kasih atas masalah yang Engkau berikan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memiliki teman ya, dia itu adalah seorang single parent, ya, seorang ibu, single parent. Ketika dia melahirkan anaknya, ya, suaminya kabur, ya, tidak jelas rimbanya, dia menjadi seorang single parent dan ketika dia melahirkan anaknya itu
mengalami Down syndrome. Ya, Down syndrome, tahu ya, kalau Down syndrome mungkin mukanya aja udah kelihatan ya. Udah gitu anaknya, aduh sangat sulit sekali diatur, terlambat ya, bahkan udah umurnya sampai 20 tahun pun dia masih seperti kayak anak kecil. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya temui ya, dengan kondisi anaknya yang Down syndrome seperti itu. Ini sesuatu yang menampar saya juga waktu dia bercerita. Saya bersyukur bahwa Tuhan titipkan anak ini kepada saya. Saya mau bilang puji Tuhan, gak berani ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Saya sadar bahwa permasalahan saya itu belum sampai seberat sahabat saya ini. Dia berbicara, Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat menitipkan anak ini kepada saya. Puji Tuhan, waduh ya. Saya sangat terkesima dan sangat, kalau misalnya saya di posisi dia, apakah saya bisa mengatakan puji Tuhan, Tuhan begitu baik untuk menitipkan anak yang seperti itu dalam hidup saya. Karena menitipkan anak Down syndrome itu bukan cuma hanya cerita masalah 1 tahun, 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Ini masalah cerita seumur hidup. Bapak Ibu yang terkasih, banyak dari kita itu ketika mengalami masalah, kita itu sulit untuk berdoa. Tetapi Tuhan mau katakan lewat perikop dari Taman Getsemani ini, dari ayat yang ke-36 berkata, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Masalah Yesus udah selesai pada saat itu? Belum ya, tapi Tuhan Yesus dengan tenang berkata, udah kalian duduk di sini sementara aku mau ke sana mau berdoa. Ya. Ketika kita mengalami masalah Bapak Ibu, nomor 1 yang kita harus lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika COVID melanda, saya pun mengalami masalah struggle, masalah keuangan. Ya, karena kenapa? Begitu banyak roda kehidupan itu seolah-olah kayak berhenti ya. Tadinya roda berputar tiba-tiba blek berhenti gitu ya gara-gara COVID. Tentunya tadinya ada pemasukan, tiba-tiba pemasukan pun berhenti total ya. Betul ya? Nah, kejadian seperti itu juga membuat, waduh ini gimana nih ya, tabungan ada, tapi kalau dipakai terus ya habis lama-lama kalau tidak ada pemasukan. Ya. Maka kejadiannya pas COVID, ya kebetulan COVID juga, akhirnya kita berdoa pada saat itu. Berdoa bersama dengan anak-anak, istri semua kita berdoa bersama dan sampailah pada saat terakhir ya, di mana ini tabungan kalau dibeliin bahan makanan ya cuma cukup seminggu. Tapi kalau habis itu habis. Waduh gimana ya? Kalau misalnya mau mencairkan aset gitu kan bisa, maksudnya ada nilainya, tapi kan dalam kondisi COVID siapa yang mau beli ya Bapak Ibu ya? Mau jual rumah susah, mau jual mobil juga nggak ada yang beli gitu ya. Sulit sekali gitu. Jadi akhirnya gimana nih gitu. Sampai pada saat kita berdoa, pada saat saya berdoa bersama keluarga, Tuhan itu ngomong, udah jangan semua dibeliin makanan. Beliin barang lain, udah gitu kamu jual. Jualnya gimana Tuhan? Lewat online katanya. Oh oke. Belum pernah saya jualan online ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya jualan toko. Nah ini jualan online gimana caranya nggak tahu juga. Tapi Tuhan mengatakan seperti itu. Akhirnya saya lakukan. Ya ke supermarket, duit yang tersisa untuk 1 minggu saya potong. Jadi cuma untuk sisa 3 hari ya. Yang 4 harinya saya beliin barang yang lain. Nah beli barang lain saya jual, pasang di online. Ada yang beli. Puji Tuhan. Beli lagi. Ada yang jual pasang lagi. Ada yang beli lagi. Puji Tuhan ya. Sampai hari ini Tuhan berikan toko online itu untuk saya bisa jalankan sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan dan sudah berkembang dengan begitu luar biasa yang tadinya cuma hanya modalin yaitu sisa 4 hari itu gitu ya. Nah sisa 4 hari akhirnya puji Tuhan berikan itu. Nah ketika kita berdoa Tuhan pasti akan memberikan cara untuk kita melewati masalah-masalah itu.
Ya, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Cara yang kedua adalah bagaimana kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, seringkali kita ngomong, Tuhan, ya, aku itu sebenarnya bisa, ya, tapi kenapa kok ini susah banget gitu. Aku sebenarnya bisa kok. Seringkali kita lupa bahwa kita itu merasa hebat. Merasa diri kita segala sesuatu yang dari kita itu sering kita, wah pokoknya gampang. Nah Bapak Ibu itu adalah Roland yang kalau Bapak Ibu temuin sebelum saya tobat ya. Zaman dulu itu saya orangnya egois, sombong gitu ya. Ngerasa dirinya paling hebat, pokoknya jagoan gitu ya. Tapi gak pernah gitu ya kalau misalnya berdoa itu mohon tolong kepada Tuhan gitu, gak pernah ya. Karena kenapa? Saya bisa kerjain sendiri gitu ya, ngerasanya udah hebat. Tapi di sini di perikop ini kita mau belajar daripada Tuhan bahwa kita mau memohon pertolongan daripada Bapa. Bagaimana caranya? Nah kita lihat dari ayat yang ke-39 yang berkata, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, ketika kita mau berserah pada Tuhan, kita bisa biarkan Tuhan itu berkarya lewat apa pergumulan yang kita hadapi. Seringkali itu kita mengalami pergumulan, oh udah kita pikirin caranya begini ya, caranya begitu, udah gini aja. Akhirnya setelah semua cara dicoba, akhirnya gagal. Udah gitu apa yang terjadi? Kecewa ya. Kecewa, marah, kok Tuhan begini, kok Tuhan jahat, kok Tuhan melakukan begitu tidak menolong saya. Padahal saya udah berdoa loh, doanya udah kenceng loh 1 hari bisa sampai 2 jam berdoanya, tapi kok nggak ditolong juga. Nah banyak sekali yang permasalahan-permasalahan itu yang membuat kita wah aduh pokoknya mah Tuhan nggak pernah tolong saya. Padahal mungkin kita tidak memohon. Ketika kita mau memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, seperti doanya Tuhan Yesus yang minta tolong Tuhan kalau memang cawan ini harus berlalu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, janganlah seperti yang ku kehendaki, tapi biarlah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Permasalahan kita apakah ketika kita udah berdoa, apakah langsung bisa selesai begitu aja Bapak Ibu? Seringkali selesai, tapi dengan cara yang berbeda. Seringkali juga tidak selesai, dengan cara yang aneh juga gitu ya. Ketika berdoa, aduh Tuhan tolong, ini bagaimana ya. Mungkin waktu saya juga udah pernah sharing ya, mungkin di PD Paulus ini. Bagaimana dulu waktu tahun 2015, usaha saya bangkrut ya Bapak Ibu. Saya memiliki toko di sebuah mall, elektronik gitu ya, begitu besar, wah rame banget dulu tokonya, tapi pada saat itu tokonya harus tutup, ya bangkrut. Nah kalau misalnya pada saat itu berdoa kan, aduh Tuhan tolong, Tuhan jangan bangkrut, doanya kan begitu ya, supaya tokonya bisa jalan terus, tapi Tuhan izinkan bangkrut, ya malah harus tutup. Nah itulah yang sebabnya bagaimana kita mau lihat bahwa ketika kita memohon pertolongan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan menolong dengan caranya Tuhan. Ya. Jangan pakai kemampuan kita, kemauan kita untuk memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menolong dengan cara yang kita mau. Ya. Seringkali itu tidak terjadi, ya. Nah, itu pengalaman saya ketika saya berdoa makin keras, Tuhan tokonya jangan bangkrut, kok malah makin bangkrut gitu ya. Nah, tapi setelah bertahun-tahun berjalan, tahun 2019 akhir mau menuju 2020, pas lagi COVID, saya itu baru tahu ya. Ternyata Tuhan itu udah punya rencana 5 tahun sebelumnya. Sebelum COVID terjadi, Tuhan sudah angkat saya. Supaya jangan ada di situ. Kalau masih ada di situ, pas lagi COVID terjadi, wah saya udah gak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau saya masih tetap ngekeh, ya Tuhan jangan bangkrutin. Ya. Nah itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memohon pertolongan Bapak, kita mau untuk lebih berserah lagi akan apa yang Tuhan mau
lakukan kepada kita. Oke, nah yang ketiga itu kita bicara setia kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau misalnya bicara soal setia kepada Yesus, apakah kita itu sudah hidup dengan setia kepada Yesus? Mungkin kalau misalnya ngomong, oh iya sudah, karena saya setiap minggu itu mengikuti misa, betul ya? Segitu mengikuti misa, udah mengikuti Yesus dengan baik gitu ya, udah setia. Tetapi pergumulan datang, apa yang terjadi? Malah lari ke yang lain. Pergumulan datang, malah cari dukun. Pergumulan datang, malah cari orang pintar. Betul? Betul apa betul? Enggak ya, di sini enggak ada yang seperti itu ya. Tapi itu adalah Roland yang dulu ya. Bapak Ibu kalau misalnya bertanya, Roland yang kayak dulu itu seperti itu. Ketika ada masalah datang, saya bukan berdoa sama Tuhan, bukan setia pada Tuhan, tapi saya cari orang pintar ya. Orang pintar, dukun gitu ya. Nah saya harus ikutin apa yang dia katakan, oh nanti siapkan ya setiap malam Selasa, malam Jumat harus begini. Pokoknya dengan ritual-ritualnya gitu, ngasih tahu seperti itu. Padahal kalau misalnya dukun itu kata pesulap merah apa? Bohong ya katanya gitu ya. Katanya pesulap merah ngomong itu bohong katanya gitu. Tapi itulah yang saya lakukan pada saat harusnya ada pergumulan, saya harusnya mencari Tuhan Yesus, setia pada Yesus, tetapi saya malah mencari hal-hal lain. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita juga semua sudah mencari Yesus, setia pada Yesus ketika kita mengalami masalah? Ya. Ayatnya kita lihat dari ayat yang ke-38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, Tuhan Yesus itu sangat sedih sekali gitu ya. Kayak mau mati rasanya gitu ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu, para murid? Ketika diminta untuk berjaga-jaga apa yang terjadi? Tidur ya. Nah itu yang terjadi ketika kita diminta untuk setia sama Tuhan. Tapi kitanya malah tidur ya. Malah menghindar. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak dari kita juga ketika kita mengingini sesuatu, kita itu seringkali mencapainya dengan segala cara, pokoknya menghalalkan segala cara untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Berapa banyak dari kita sering melakukan seperti itu? Ya. Dan ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya, apa yang seringkali terjadi? Muntaber lagi ya Bapak Ibu, betul? Wah, pergantian pengurus di paroki. Tidak terpilih jadi pengurus. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Muntaber ya. Nggak pernah datang lagi misa gitu ya. Di lingkungan pun ngambek gitu ya. Nggak gara-gara tidak terpilih sebagai pengurus di paroki. Ya, Bapak Ibu cerita soal itu saya juga mengalami ya. Baru mengalami sekitar bulan yang lalu ya. Bulan yang lalu, di awal bulan yang lalu, bagaimana BPK PKK Keuskupan Bandung ya, BPK yang menaungi seluruh persekutuan doa di Bandung itu melakukan pergantian pengurus ya. Nah kebetulan waktu itu ketua panitia pemilihannya Tante Susi ya. Tante Susi tahu ceritanya gitu ya. Nah pada saat itu saya itu dipilih ya. Jadi lewat suara-suara yang masuk di PD, saya dipilih menjadi salah satu calon untuk jadi calon koordinator BPK bersama dengan Novi dan juga Timi ya. Nah kita bertiga dipilih. Nah pada saat itu saya merasa kok aduh kayaknya enggak deh, saya bukan mau jadi koordinator BPK. Kayaknya saya jadi ragu itu karena saya merasa ada suara, ada Tuhan mengatakan kamu mah bukan jadi koordinator BPK gitu. Tetapi ketika saya mengungkapkan itu banyak yang mengatakan gak boleh begitu. Tuhan akan selalu milih dengan caranya dia. Ya, tetap harus maju pemilihannya. Saya udah merasa, aduh udahlah janganlah gitu. Karena saya tahu bukan saya yang pasti yang terpilih. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, waktu itu Agustus awal kita berkumpul dan akhirnya kita melakukan pemilihan itu. Ya, pemilihannya itu menggunakan simbol ya Bapak Ibu ya. Simbol ada segitiga, ada bulat, ada kotak gitu ya. Nah, karena bertiga ya kita ngambil masing-masing amplop itu yang kita nggak tahu isinya apa. Nah setelah itu baru pemilihan. Pada saat mengambil amplop itu disodorkan amplop
yang pertama ngambil itu Novi ya Bapak Ibu ya. Dia ambil, oke. Nah yang kedua ngambil itu saya Bapak Ibu. Dan saya ngambil, set gitu ya. Artinya Timi itu dapat sisanya. Ya amplop sisa disebutnya juga. Oh sisanya dapat Bro Timi. Ya. Nah pemilihanlah terjadi ketika dibuka ternyata sisanya ini yang Tuhan pilih. Amin. Jadi di sini bahwa terlihat jelas bahwa memang Tuhan itu dari sejak awal sudah memilih Bro Timi. Ya, dari awal itu Tuhan sudah menginginkan Bro Timi untuk menjadi koordinator di BPK. Ya, terlihat ya dari sisanya aja dia dapat gitu. Sisa loh, bukan yang ngambil ya. Sisa yang terakhir dari kita ambil artinya memang Tuhan sudah pilih dengan begitu luar biasa. Nah dari situ saya belajar ya Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan mau pilih, Tuhan pasti akan pilih, betul? Jadi kalau Bapak Ibu memang dipilih jadi pengurus paroki atau pengurus apapun, kegiatan apapun, itu pasti karena memang Tuhan yang pilih. Kalau tidak dipilih, artinya memang Tuhan menginginkan kita tidak dipilih, ya. Jadi Bapak Ibu jangan muntaber. Ya, kalau misalnya Roland muntaber, mungkin hari ini saya tidak akan hadir di sini ya. Aduh, kesel ya, gara-gara tidak jadi terpilih koordinator BPK, saya kesel, saya marah. Akhirnya saya tidak mau pelayanan lagi. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan tidak pilih, ya Tuhan tetap minta kita setia kepadanya. Ya, kita harus siap berjaga-jaga dalam keadaan terpilih maupun tidak terpilih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya kejadian, tidak terpilih, saya mau mundur aja, mau menghilang dari paroki dan lain sebagainya. Itu artinya kita benar-benar menjauh daripada Tuhan, tidak setia pada Tuhan. Karena Tuhan ketika Tuhan mau pilih, kita tetap harus ketika kita mau setia pada Tuhan, kita tetap setia dalam kondisi apapun. Ya, puji Tuhan. Hari ini meskipun saya tidak terpilih BPK, koordinator BPK nggak masalah. Saya tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, sama seperti Bapak Ibu semua ya. Oke, nah yang terakhir kita mau lihat adalah taat. Ya, ayatnya kita bisa lihat dari ayat yang ke-45 dan ke-46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi ketika kita setia, ketika kita taat pada Tuhan, kita itu tahu bahwa konsekuensinya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan jangan bikin toko saya bangkrut, tapi Tuhan kasih toko saya bangkrut. Ya, dan ternyata setelah berjalan waktu Tuhan izinkan saya untuk mengetahui hasilnya. Kenapa kok waktu itu bangkrut? Soalnya Roland jangan 2020 bangkrutnya. Kalau 2020 kamu pasti kena COVID dan lebih parah lagi. Ya, jadi dulu aja 2015 aja. Ya. Nah, pada saat saya menjalani dari 2015 sampai 2020 kan saya bingung ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok Tuhan kayak begini, kenapa kok kayak begini. Tetapi ketika Tuhan katakan tetap jalani, tetap taat, tetap mau setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan juga berikan. Mungkin Bapak Ibu hari ini kita mengalami, Bapak Ibu juga mengalami masalah-masalah yang tidak tahu jawabannya apa hari ini. Ya, mungkin besok, mungkin 3 hari lagi, mungkin 1 minggu lagi, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau berapa waktu lagi Tuhan akan kasih jawabannya kepada kita. Amin. Dan ketika kita mau jalani itu semua, seringkali kita berharap dengan apa yang kita inginkan. Ketika taat sama Tuhan, seringkali yang kita dapat itu adalah sesuatu yang berbeda. Seperti yang di ayat di sini juga bahwa Tuhan Yesus dia tetap mengatakan, oke, bahwa sekarang saatnya sudah
tiba Anak Manusia akan diserahkan kepada tangan-tangan orang berdosa. Maunya Tuhan Yesus apa? Biarlah cawan ini berlalu, betul? Tetapi yang terjadi di luar kehendaknya sendiri. Ya, jadi kita mau tetap biarkan Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan tetap mau kita tetap menang dari pergumulan. Karena pergumulan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi kita. Ya, kita juga harus sadar bahwa tadi juga kita di pujian ya, kita Tuhan setia, Tuhan setia, Tuhan setia, tapi kitanya setia enggak? Ya. Itu pertanyaan besar buat kita gitu. Tuhan begitu setia sama kita, tapi kitanya setia enggak sama Tuhan? Ya, apakah kita mau terus setia baik dalam pergumulan atau permasalahan yang kita alami? Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu menjadi sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi kita, yang akan membuat kita menang dari pergumulan. Amin. Ya, tim ujian minta tolong. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita semua untuk kita merenungkan ya, bagaimana apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat tema pada kita malam hari ini, bagaimana kita terus mau meningkatkan iman kita, bagaimana kita mau terus menang dalam pergumulan untuk bisa setia bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kita juga mau membiarkan Tuhan Yesus itu menjadi sahabat dalam diri kita, menjadi memiliki relasi yang begitu baik dengan Tuhan, dan bagaimana kita juga mau terus untuk membiarkan Tuhan Yesus itu berkarya dalam kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita fokus pada Tuhan. Dan kita juga semua mau bersama-sama untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Biarlah pergumulan ini tidak pernah berlalu. Biarlah pergumulan ini selalu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika pergumulan ini datang, kita tidak pernah takut lagi. Kita tidak pernah goyah lagi. Karena ada Tuhan yang selalu beserta kita. Tuhan yang mau mengorbankan dirinya bagi kita. Sesuatu yang mungkin di luar pemikiran kita. Ketika pergumulan itu datang, kita merasakan begitu masalah itu begitu menjadi masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan begitu indah. Begitu Tuhan memikirkan yang terbaik bagi hidup kita. Sampai saatnya Tuhan akan memberitahukan kepada kita rencananya yang begitu indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu
mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan kita nyatakan sekali lagi pada Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita serukan bahwa Tuhan begitu luar biasa. Sungguh indah apa yang Tuhan berikan pada kita. Begitu besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari kita saat tinggikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekarang malam masih Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu terhadap kami semua. Kami tahu bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tapi seringkali kami hanya terpaku dengan sudut pandang kami sebagai manusia yang lemah Tuhan. Tuhan, kami mau untuk terus menang dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan selalu beserta dengan kami.
Engkau yang akan selalu membackup kami Tuhan. Benar. Sehingga kami yakin apapun pergumulan yang kami hadapi, seberapa besar dan seberapa banyak pergumulan yang kami hadapi, kami akan tetap menang bersama dengan Engkau. Amin, Yesus. Kami juga mau terus untuk tekun untuk berdoa Tuhan. Untuk bisa juga memohon pertolongan daripadamu, untuk terus mengandalkan kekuatan daripadamu. Dan kami juga mau terus tetap setia dan taat kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya penolong kami, juru selamat kami, dan penopang hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami mau untuk bersepakat, untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, untuk bisa terus tetap setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan pada malam hari ini. Dan kami mau terus untuk mengagungkan Engkau. Begitu besar Engkau, begitu indah rancangan-rancangan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bro Roland atas firman-Nya yang sangat memberkati, Bro. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bersatu dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mau hening sejenak, kita mau berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami kembali berucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan Tuhan. Pada malam hari ini Kau layakkan untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, sekaligus kami boleh menerima setiap firman yang kami percaya Tuhan berasal daripada-Mu. Biarlah setiap firman yang kami boleh terima pada malam hari ini membawa kami untuk terus hidup di dalam Engkau, untuk terus hidup mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami tetap boleh bangun ketika kami boleh menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup kami, dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya jawaban atas segala permasalahan kami. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kehadiran putra-Mu, Bro Roland pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah Kau utus ke tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarganya, untuk pekerjaannya, usahanya, dan setiap pelayanannya dimanapun dia diutus Tuhan. Semoga dapat memberikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan yang penuh kasih, kalau pada malam hari ini sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita dan tulus Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Segala doa, persembahan kami mau haturkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita naikkan satu pujian. Karena kita percaya walaupun iman kita sekecil biji sesawi, tapi kita punya Tuhan yang besar, amin. Sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya.
Kita mau nyatakan sekali lagi. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri PD online PD onsite pada malam hari ini, kita mau naikkan pujian. Kita mau bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Silakan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Biarlah melalui firman-Mu, Kau mengajarkan kami terus untuk setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam acara persekutuan doa Santo Paulus ini Tuhan. Kiranya makin banyak yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan anak-Mu, Bro Roland. Kau sertai setiap pelayanannya, untuk setiap usahanya, untuk setiap kesehatan, untuk setiap keluarganya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Bapak Freddy, untuk Ibu Lili Diana, untuk Bapak Iwan Purwanto, untuk Ibu Ervi Yulia, untuk Bapak Tulus Santoso, untuk Ibu Florentina Weni, untuk Ibu Winingsih, untuk Bapak Yudikwa. Semoga Tuhan Kau terus panjangkan umurnya,
Kau terus berkati setiap pekerjaan, untuk setiap pelayanan, untuk setiap usahanya, untuk setiap keluarganya dan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di PD Paulus minggu depan.